Perhatian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, apa kabar hari ini? Sehat kalian semua? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita belajar, hari ini mari kita berdoa ya. Untuk ketua kelas silahkan dipimpin berdoa terlebih dahulu. Ayo. Ya, terima kasih. Ayo belajar ya. Halo. Masih semangat hari ini untuk belajar? Masih. Tepuk semangat. Semangat. Ya. Baik, hari ini kita bertemu kembali, kita belajar bersama lagi dengan Pak Yanto ya. Kita hari ini belajar tentang apa ya? Tentang konsep dasar kecerdasan artifisial ya. Ya, kemarin kita sudah belajar tentang apa? Coding ya. Ya. Ada yang masih ingat apa kemarin tentang coding itu? Coding apa pengertiannya kemarin? Ada yang masih ingat? Ayo, ada yang bisa jawab. Coding apa kemarin? Perintah ya, sebuah bahasa perintah yang ditujukan untuk apa? Bahasa komputer ya. Baik. Sebelum melangkah lebih jauh ya, kira-kira kita belajar kecerdasan artifisial ini nanti kita sangat apa? Banyak sekali manfaatnya ya, nanti kita belajar AI ini. Nah, Mas Misal lalu nanti dulu ya, kita belajar dulu. Ayo Mas Misal diperhatikan nanti dulu apa? Nah, kemarin kita belajar tentang coding, ada hubungannya dengan AI karena sekolah kita sekarang sudah ada tambahan pelajaran baru yang namanya coding dan AI ya, pembelajaran coding dan AI atau KKA ya, coding dan kecerdasan artifisial. Kemarin Pak Yanto menjelaskan tentang coding, sekarang saya jelaskan apa yang dinamakan dengan AI. Nah, sebelum ke sana saya jelaskan dulu apa manfaat kita belajar dengan AI ini. Nanti kita bisa belajar AI ini, manfaatnya sangat banyak sekali. Dengan AI kita manusia dapat apa? Menyelesaikan pekerjaan dengan mudah. Halo. Tidak boleh berbicara sendiri, diperhatikan ya. Nanti diskusinya nanti ada waktu diskusi. Kalau sekarang Pak Yanto berbicara di depan, minta tolong diperhatikan ya, supaya sama nanti tahu apa yang dimaksud dengan AI ini atau namanya kecerdasan artifisial atau disingkat dengan kata apa? AI ya. Manfaat dari mempelajari AI ini nanti itu sangat banyak ya.
kamu bisa dipermudah untuk apa? Segala sesuatu pekerjaan yang kira-kira kamu rasa berat, dengan AI kita dibantu. Nanti contoh seperti kamu ingin apa? Materi pelajaran misalkan matematika, ya. Kamu tidak tahu tentang rumus penjumlahan atau rumus mencari luas segitiga. Nah, dengan AI kamu bisa mencari secara langsung, misalkan tidak ada buku, kamu lupa rumusnya bagaimana, kamu adanya HP, ya toh? Nah, adanya laptop di depanmu, kamu bisa mengakses YouTube atau Google Assistant, ya. Kamu perintahkan di situ bagaimana cara mencari luas segitiga. Nanti di situ akan muncul, nah, referensi bagaimana terkait rumus luas segitiga. Nah, itu tentunya bisa memudahkan kita untuk mencari atau mengakses tadi apa tujuan kita. Itulah manfaat dari AI atau teknologi. Nah, setelah perlu kamu ketahui, nanti kita setelah pembelajaran hari ini diharapkan tujuan pembelajarannya, ya, kau perhatikan di layar. Kenapa toh ini disampaikan lah? Tujuannya ini loh. Nah, setelah pembelajaran, siswa dapat menjelaskan pengertian kecerdasan artifisial dengan bahasa sederhana. Jadi nanti kamu setelah pembelajaran ini harus tahu apa itu pengertian dari AI atau kecerdasan artifisial, itu secara bahasa kamu tahu, ya. Terus kemudian yang kedua, setelah pembelajaran siswa dapat mengidentifikasi minimal 3 contoh penerapan AI dalam kehidupan sehari-hari. Ya, apa toh AI itu? Dalam kehidupan sehari-hari itu kita dapat menerapkan apa? Ya, AI itu seperti itu. Terus setelah pembelajaran dapat mendiskusikan manfaat dan potensi resiko penggunaan AI. Di balik manfaat pasti ada resiko, ya. Ada resikonya. Jadi di balik ada kemudahan pasti ada apa? Kesulitan atau resikonya. Tidak boleh dilupakan resikonya. Terus kemudian setelah pembelajaran siswa dapat menggambarkan secara sederhana cara kerjanya atau belajar dari data, ya. Nanti itu belakangan kamu saya ajarkan untuk praktek bagaimana atau konsepnya. Jadi AI itu sebuah mesin, ya toh, sebuah mesin yang diciptakan oleh manusia untuk membantu apa? Membantu pekerjaan manusia. Itu namanya AI. Nah, sekarang diperhatikan ke depan, saya jelaskan apa itu AI. Nah, ya, sudah berfungsi, ya. Perhatikan. Sekarang kita belajar tentang konsep dasar kecerdasan artifisial, ya. Nah, apa itu AI? Diperhatikan ke depan, ya. AI adalah kecerdasan buatan. Jadi yang perlu kamu tahu, bahasa AI atau kecerdasan artifisial itu adalah kecerdasan buatan, yaitu kemampuan komputer atau mesin untuk berpikir dan belajar seperti manusia. Ini jadi manusia itu menciptakan mesin AI itu untuk berpikir atau belajar seperti
manusia. Nah, jadi mesin itu sangat cerdas seperti manusia. Contoh tadi, YouTube tadi. Kalau kita ditanyai apa pengertian dari ini, kadang bisa lupa loh. Tapi kalau mesin itu sudah punya data ditampilkan di situ, pasti sesuai data yang diterima akan ditampilkan semua. Jadi bisa memudahkan kita untuk belajar. Nah, AI itu diciptakan oleh manusia untuk membantu menyelesaikan berbagai pekerjaan sehari-hari. Ini pentingnya. Jadi AI itu adalah kecerdasan buatan yang dibuat oleh siapa? Manusia. Tujuannya untuk apa? Untuk membantu menyelesaikan pekerjaan sehari-hari. Nah, ini tujuan pertama kali untuk dibuat AI itu. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari itu ada Google Assistant, ya. Terus ada YouTube, ada Siri. Nah, ya, YouTube sudah mengenal semua, sudah pernah mengakses YouTube. Nah, itu termasuk yang namanya aplikasi buatan manusia yang disebut adalah AI. AI, kenapa ya Pak? AI ini AI tapi dibaca AI. Itu bahasa Inggris ya. A bacanya I. I bacanya I. Nah, makanya saya Pak Anton menyebutkan AI. Jangan salah ya. Nah, kalau Google Assistant ini adalah asisten suara yang bisa menjawab pertanyaan dan membantu tugas. Biasanya Saman punya HP di rumah, tolong apa? Kamu biasanya suka merekam ya, mencari sesuatu lewat rekaman. Nah, itu namanya Google Assistant. Sekarang teknologi seperti itu. Carikan bagaimana cara apa? Mencari luas persegi panjang. Nanti di situ akan muncul, ya di tampilan HP kamu akan muncul luas persegi panjang dan cara-cara mengoperasikannya. Pernah melakukan? Nah, jadi secara tidak sadar sebelum apa pelajaran ini disampaikan, kamu sudah apa? Setiap hari sudah melakukan atau sudah mengenal yang namanya AI. Tapi kamu tidak sadar kalau itu adalah namanya AI. Semuanya pasti punya HP kan? Nah, kemudian Siri ini adalah asisten pintar di iPhone yang memahami perintah suara. Siri ini khusus ada di HP yang mahal, HP iPhone. Itu kalau tidak di iPhone tidak ada yang namanya Siri ini. Yang di HP-nya Pak Yanto, HP-nya Saman itu yang ada Google Assistant sama YouTube ini, ya. Nah, Siri itu adanya di HP iPhone. Kalau kamu besok sudah punya uang banyak, sudah bekerja, sudah mampu membeli iPhone, silahkan bisa beli iPhone. Di situ banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bisa kamu manfaatkan untuk membantu memudahkan pekerjaan. Karena harganya mahal ya, harganya mahal. YouTube merekomendasikan video yang disukai berdasarkan riwayat tontonan. Sampean mengakses YouTube itu yang ditampilkan di YouTube itu misal seperti ini, ya. Misal Pak Yanto buka YouTube ya, perhatikan. Nah, YouTube yang Pak Yanto buka ini pasti sesuai yang pernah Pak Yanto masukkan perintah. Nah, Pak Yanto kemarin mencari musik dari Vidi Aldiano. Pasti yang muncul berkaitan dengan Vidi Aldiano, ya toh. Kalau kamu juga mencari misalkan tentang apa, yang ditampilkan itu adalah sesuai perintah yang kamu masukkan. Perintah dimasukkan di sini tempat kita mencari, ya toh. Tempat pencarian kamu ketikkan, kamu perintah atau kamu codingkan ya. Kamu kode di situ, kamu tuliskan ya. Nah, ada hubungannya toh coding dengan AI ini. Kodenya perintahnya apa ya toh. Kamu masukkan di mesin pencarinya. Nanti yang ditampilkan adalah data yang sudah
diberikan oleh banyak orang. Jadi orang satu dunia ini memasukkan data ke mesin AI ini, ke YouTube ini. Nah, jadi YouTube itu sebuah mesin, gitu, mesin pencarian atau mesin pintar, gitu, yang digunakan untuk membantu memudahkan manusia. Contohnya saya pengen mencari lagu yang diciptakan oleh Vidi Aldiano. Nanti di sini muncul semua Vidi Aldiano lagu-lagunya. Nah, sedangkan yang mengupload di sini siapa? Bukan Pak Yanto, tapi orang lain. Di sini diupload oleh orang lain. Nah, banyak toh sketch YouTube, Vidi, banyak sekali yang mengupload. Jadi uploadan orang dari sekian banyak di dunia ini diupload di aplikasi yang namanya YouTube. Nah, ketika diakses orang lain pasti juga akan ditampilkan. Itu namanya mesin YouTube. Nah, kita lanjut ke materi. Kita lanjutkan ke materi ya. Jadi selain dalam kehidupan sehari-hari ada Google Assistant, YouTube, dan Siri. Minimal 3 ini kamu kenali, gitu. Nanti ada lagi juga Pak Yanto juga sering menggunakan yang namanya kamu pernah mengenal WA? Nah, di situ sekarang sudah ada yang namanya Meta, gitu. AI, Meta AI di situ ada, gitu. Nah, itulah beberapa contoh selain YouTube, Google Assistant, Siri, WA, AI, gitu, Meta. Meta itu kamu perintahkan apa saja, gitu, kamu berikan kode apa saja nanti pasti akan dijawab, gitu. Kamu pernah menggunakan? Nah, pernah loh. Nah, jadi nanti kalau disuruh ada pertanyaan, apa itu AI? Apa tadi AI? Kecerdasan buatan. Tujuannya AI apa? Diciptakan untuk membantu menyelesaikan pekerjaan manusia dalam sehari-hari. Nah, contohnya apa? Contohnya ada Google Assistant, YouTube, Siri, Meta, gitu, Meta AI. Terus yang sekarang keren, yang lagi keren-kerennya adalah ChatGPT. Ya, itu yang keren-kerennya. Pak Yanto sering menggunakan itu sekarang. Ya. Lanjut, perhatikan. Nah, perbedaan AI dengan manusia. Sekarang, AI itu diciptakan oleh manusia. Sebuah mesin cerdas ya yang diciptakan oleh manusia. Saiki apa bedanya manusia dengan AI? Otomatis AI itu yang menciptakan manusia. Jangan sampai kita manusia kalah dengan mesin, ya. Jangan sampai. Nah, jangan sampai karena mesin itu adalah ciptaan manusia. Nah, sekarang kamu perhatikan perbedaannya. AI itu belajar dari data yang diberikan. Nah, AI itu belajar dari data yang diberikan oleh manusia. Sedangkan manusia belajarnya dari pengalaman dan perasaan. Jadi seperti ini adalah merupakan pengalaman belajar. Senang nggak perasaanmu? Senang. Nah, jadi kita itu belajar dari pengalaman setiap hari yang sudah kita lalui. Oh, aku ingin berbuat salah nanti pasti akan dimarahi oleh orang tua kita, oleh pak guru kita, gitu. Jadi dari pengalaman kesalahan yang kita lakukan, besok tidak kita lakukan kembali. Paham? Halo. Nah, itu bedanya manusia itu belajar dari pengalaman. Tapi mesin AI itu belajarnya dari data yang kita masukkan. Seperti kita upload video, kita upload YouTube, kita upload narasi-narasi gitu, atau pernyataan-pernyataan yang ada di Google itu adalah sebuah data yang diupload di sebuah mesin yang disimpan oleh
mesin AI ini nanti sewaktu-waktu dibutuhkan kembali oleh manusia itu ditampilkan lagi. Jadi AI ini hanya menampilkan data yang pernah diterima. Jadi jangan heran kalau YouTube itu bisa menampilkan video Audiano tadi, karena YouTube tadi pernah diupload video Audiano. Nah, terus AI itu mengikuti perintah yang diprogramkan. Nah, kalau mesin itu hanya mengikuti perintah yang diperintahkan, mengikuti perintah yang diprogramkan. Jadi kayak apa? Mesin yang dipegang Pak Yanto ini adalah nek Pak Yanto tekan di sini, di situ berubah. Hanya kalau ditekan saja, ya toh? Itu bedanya mesin dengan manusia. Kalau manusia memiliki kreativitas dan imajinasi. Nah, ya toh? Nek kamu bisa berkreativitas, disuruh menggambar misalkan, ya. Tidak hanya satu gambar tapi bisa beberapa gambar. Tidak hanya bisa mewarnai satu warna tapi semua warna. Itu bedanya manusia dengan AI. Nah, AI itu hanya mengikuti perintah yang diprogramkan, tapi kalau manusia itu memiliki kreativitas dan imajinasi yang tinggi. Kemudian ada lagi perbedaannya, AI tidak memiliki emosi atau perasaan. Nek mesin ini gak duwe perasaan, apa-apanya ya tetap seperti itu, ya toh. Tapi nek manusia itu punya moral dan nilai, ya toh, punya emosi, punya perasaan. Nek temanmu mbok cubit pasti akan sakit atau marah. Ketika kamu menyakiti temanmu, pasti temanmu juga akan membalas, akan merasakan sakit, punya emosi, pasti ingin membalas kesampaian, gitu. Makanya kita harus bisa menjaga emosi baik diri kita maupun teman kita. Nah, AI bekerja berdasarkan algoritma atau langkah-langkah, ya. AI ini bekerja berdasarkan program yang sudah diberikan langkahnya, pertama ini, kedua ini, ketiga itu, ya, seperti itu. Tetapi kalau manusia ini dapat membuat keputusan berdasarkan intuisi. Intuisi itu apa? Intuisi itu apa? Keadaan atau aturan yang apa? Sewaktu-waktu keadaan, misalkan kamu sekarang disuruh apa? Pulang atau disuruh mengerjakan sesuatu padahal kamu masih repot. Nah, kamu lihat di situ keadaannya, yang memerintahkan siapa? Nah, misalnya yang memerintahkan Pak Yanto, oh ya, yang memerintahkan guru saya ya. Saya walaupun serepot apapun nanti pasti akan saya kerjakan. Saya tinggal pekerjaan saya laksanakan perintah dari Pak Guru. Itu namanya intuisi. Jadi membuat keputusan berdasarkan intuisi, berdasarkan keadaan, ya toh? Itu namanya. Jadi bedanya AI dengan manusia itu seperti itu, ya. Jadi perlu kamu tanamkan kalau AI itu adalah hanya sebuah mesin yang diciptakan manusia yang digunakan untuk membantu apa pekerjaan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut. Nah, contoh penerapan AI dalam kehidupan sehari-hari, ya. Yang pertama tadi, selain ada YouTube, Google Assistant dan Siri, ini juga ada Google Translate. Google Translate itu untuk menerjemahkan bahasa, ya toh? Pernah menggunakan bahasa Inggrisnya di Google? Nanti kamu ketikkan Google Translate, nanti di situ akan muncul sebuah mesin penerjemah, menerjemahkan bahasa secara otomatis dari satu bahasa ke bahasa lain dengan cepat dan akurat. Contoh, kamu ketika pelajaran bahasa Inggris disuruh menerjemahkan apa arti dari table, kamu ketikkan table di mesin Google itu. Nah, nanti di situ muncul table, apa artinya? Meja. Itulah manfaatnya. Jadi kamu bisa manfaatkan Google Translate ini untuk memudahkan kamu dalam belajar.
Kemudian game dengan boot, artinya kamu bermain game di HP, tidak ada lawannya tapi bisa bermain lah. Bermain itu lawannya siapa? Lawannya robot atau boot. Game dengan boot, lawan dalam game yang dikendalikan AI bisa menyesuaikan tingkat kesulitan sesuai kemampuan pemain. Jadi kamu ketika bermain game di HP melawan robot, nah itu namanya game dengan boot. Ini beberapa penerapan AI dalam kehidupan sehari-hari. Ada lagi kamera pengenal wajah, yang biasanya kameranya lebih canggih. Ketika membuka sudah dikunci kan, membuka seret, ini langsung kebuka sendiri. Ada yang punya? Nah, sekarang sudah mbok tokno wajah abi orang arah kena nih HP nih Kesa, HP nih Jihan ya. Kudu nek HP nih Jihan ya kudu diwaplekno ning wajah Jihan. Nek HP nih Abi kudu diplekno HP nih Abi. HP nih Jihan diplekno HP nih Abi, diplekno wajah Abi. Ya orang arah dikenali guys, bukan. Karena yang dikenali pertama kali ketika kamu memberikan data adalah wajahmu ya toh. Jadi nanti yang dikenali HP itu adalah hanya wajahmu saja yang bisa buka. Wajah orang lain tidak akan bisa buka. Paham maksud saya? Oke, kita lanjutkan. Rekomendasi konten. Nah, rekomendasi konten itu YouTube dan Spotify. Ya, memberikan saran video atau musik berdasarkan apa yang sering kita tonton atau dengar. Nah, jadi Google itu pemanfaatannya sebagai Google Translate ya toh, atau mesin pencari arti boleh, terus sesuatu apa yang kamu kurang mengerti boleh kamu cari di Google. Terus kemudian game dengan boot, game dengan robot, terus kamera pengenal wajah, rekomendasi konten atau YouTube, Spotify itu juga termasuk beberapa contoh dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ada banyak ya, berarti ada Google, YouTube, terus apa? Game online, ya toh? Terus kamera pengenal wajah, banyak sekali. Nanti kalau ada pertanyaan itu bisa kamu jawab. Ya. Nanti di akhir ini ada apa? Evaluasi. Jadi dalam pembelajaran ini tidak hanya cukup antum menyampaikan saja, halo. Nanti diperhatikan ya, ojo ngomong sendiri. Cara kerja sederhana AI. Yang pertama, mengumpulkan data, kemudian proses belajar mesin, kemudian yang ketiga membuat keputusan. Nah, jadi AI itu mengumpulkan data, membutuhkan banyak informasi dan contoh untuk bisa belajar. Jadi AI itu kamu masukkan data sebanyak apapun, data apapun yang diberikan, dia belajar dari data yang kamu berikan. Kemudian proses belajar mesin, komputer akan mengenali dari pola gambar atau sesuatu yang kamu masukkan. Itu pertama kali belajarnya mesinnya. Kemudian membuat keputusan, menampilkan yang kiranya cocok atau mirip dengan perintah yang kamu berikan. Gitu? Jadi AI bisa, contoh sederhananya, AI bisa membedakan gambar kucing dan anjing setelah melihat ribuan contoh foto kucing dan anjing. Berarti misalkan, oh yo, ini loh gambar kucing, ini loh gambar anjing, ini gambar hewan lainnya, ini gambar hewan lainnya. Jadi semakin banyak kamu memberikan data tentang gambar hewan, mesin itu akan mengetahui, bisa membedakan ini gambar anjing, ini gambar kucing, ini gambarnya Abi, loh, seperti itu. Apa manfaat AI? Nah, perhatikan manfaatnya. Ketika kamu menggunakan AI, manfaatnya tentunya banyak. Pertama, pekerjaan lebih cepat, kemudian membantu kamu belajar, kemudian sebagai hiburan. Contohnya apa? YouTube. Nek membantu belajar apa? Kamu gunakan apa? Google. Pekerjaan lebih cepat, contohnya apa? Misalkan Pak Yanto pengen membuat modul ajar, saya langsung menggunakan apa? ChatGPT atau Meta AI, bukan Meta AI. Nah, itu yang bisa digunakan.
Nah, tadi Pak Yanto menyebut ada resiko ya tujuannya di tujuan pembelajaran tadi, ya toh? Resiko AI. Nah, meskipun bermanfaat, AI juga memiliki resiko yang perlu kita waspadai. Nah, apa resikonya? Resikonya berdasarkan berkategori ya toh. Pertama, kita pasti ketergantungan teknologi. Tubuhnya dipakai yang bagus toh, Mbak? Nah, nek wis kita sering menggunakan YouTube, Google, Meta AI, kita pasti akan tergantung dengan teknologi itu karena merasa dimudahkan. Pasti kita punya ketergantungan. Oh yo, yang iki poena ya, orang-orang langsung jadi, orang-orang langsung roh ya, jawabannya langsung roh ya. Seperti itu. Nah, tapi jangan kamu salah gunakan ya. Ada penyalahgunaan, misalkan kamu ulangan ya toh, ulangan di kelas, kamu gak belajar malamnya, kamu bawa HP pada saat itu ya toh. Nah, misalkan seperti itu, kamu gak ngerti, pas ulangan ada pertanyaan yang sulit, kamu perintahkan di Google suruh mencari jawaban soalmu itu, ya toh? Jawabannya muncul semua. Nah, itu curang tidak? Curang, itu tidak diperbolehkan. Nah, jadi AI itu juga ada manfaat positifnya, juga ada sisi negatifnya. Manfaat positifnya kita dimudahkan, kalau sisi negatifnya kita bisa menyalahgunakan kecerdasan AI itu. Yang ketiga, resikonya berkurangnya interaksi manusia. Halo, sing awalnya sampean dengan temanmu itu sering takok, Nal, ki carane piye, gitu. Sebelum ada AI, misalkan kamu tidak bisa penjumlahan, Nal, ki carane piye, kamu ditanya temanmu pasti akan memberikan bantuan, jawaban, gitu. Nah, karena dengan AI kamu wis gak perlu takok temanmu, kamu wis duwe HP, langsung takok neng HP. Lah itu termasuk salah satu efek negatifnya. Akhirnya kamu tidak berinteraksi dengan teman-temanmu. Nah, ingat, perhatikan, ada peringatan. Ingat, gunakan AI sebagai alat bantu. Nah, halo saya Nal. Ya, gunakan AI sebagai alat bantu saja, bukan pengganti kemampuan berpikir dan berinteraksi kita sendiri. Nah, ya. Jadi enek Google, enek YouTube, enek AI, Meta AI itu kamu gunakan hanya ketika kamu membutuhkan bantuan. Ojo disalahgunakan. Ya. Lanjut. Nah, kesimpulannya AI itu adalah kecerdasan buatan. Apa itu AI? Kecerdasan buatan diciptakan oleh manusia untuk membantu berbagai aspek kehidupan. Nah, banyak penerapan AI ya digunakan dalam berbagai kehidupan sehari-hari yang sudah kita jelaskan tadi. Nah, yang dipesankan gunakan dengan bijak. Nah, makanya Pak Yanto berkali-kali bilang kalau menggunakan AI itu menggunakan dengan bijak. Nah, ada yang ditanyakan dari penjelasan Pak Yanto? Nah, jadi sudah jelas apa itu AI? AI apa? Kecerdasan buatan. Supaya lebih jelas lagi, sekarang diperhatikan video di depan ini. Ya. Sama, nggak usah dulu nanti ya. Nanti perhatikan ke depan dulu semua, perhatikan ke video. Nah, ibaratnya ini adalah mesin AI, mesin yang diciptakan oleh manusia. Bagaimana AI ini bekerja? AI ini bekerja berdasarkan data yang diberikan. Misalkan ini ada data
apakah ini ikan, gitu. Misalkan jawabannya iya, berarti kamu kasih masukan iya, berarti oh IA ini akan merekam. Oh ya, kalau gambar seperti ini ikan. Nah, terus kemudian coba diperhatikan. IE tidak tahu apakah suatu objek itu adalah ikan atau sampah, tetapi ia dapat memproses gambar dan mengidentifikasi pola. Nah, kemudian untuk program IE gunakan tombol untuk menandai sebuah gambar sebagai ikan atau bukan ikan. Nah, itu perintahnya nanti kamu praktekkan, gitu. Nah, kita lanjut. Apakah ini ikan? Kita kasih data. Ya, ini ikan tuh, gambar ikan tuh. Nah, ya. Apakah ini ikan? Tidak. Ini apa? Oh, botol. Nah, apakah ini ikan? Tidak. Berarti kita masukkan data tidak. Apakah ini ikan? Ikan. Apakah ini ikan? Ya. Nah, tahukah Anda 17 miliar ton plastik masuk memasuki laut setiap tahun. Nah, perhatikan. Anda sedang memprogram atau melatih IE dengan setiap klik teruskan. Nah, apakah ini ikan? Iya. Lanjut ya. Selanjutnya, ayo kita lihat apakah ia mengetahui bagaimana rupa seekor ikan. Ikan menganalisis, IE akan menganalisis serangkaian benda-benda acak lalu melabelinya berdasarkan pelatihan Anda. Tapi mesin ini belajar dari apa? Data yang kita berikan nanti. Ayo. Nah, seperti ini. Jadi kalau dia berwarna apa? Hijau itu berarti benar, kalau berwarna merah berarti salah yang ditampilkan. Karena kita hanya memberikan beberapa data, tidak banyak data, IE tidak bisa memberikan jawaban yang benar. Lanjut. Nah. Sekarang kita coba, sekalian coba bersama-sama dengan kelompokmu, lihat di laptop kamu, masukkan data sesuai. Pertama kita sebelum itu kita coba dulu di depan dulu, perhatikan caranya, nanti kamu tahu ya. Jadi mesin ini kita masukkan data, kita berikan data berdasarkan data yang benar ya, berdasarkan data yang benar ya. Nanti kalau data itu benar, pasti yang dijawab oleh mesin itu adalah benar. Tapi lebih banyak data yang kamu berikan salah dan benarnya, nanti pasti jawaban mesin ini IE ini pasti akan semakin benar. Kalau datanya lebih sedikit, yang dipelajari oleh mesin itu tidak banyak, nanti pasti akan banyak salah yang diberikan, gitu. Misal, apakah ini berada di dalam air? Berarti hewan yang di dalam air itu apa saja? Misalkan ini yang pertama, ini ikan. Ikan ya atau tidak? Ya. Ini apa? Siput di air enggak? Keong hidup di air enggak? Tidak. Nah. Terus bintang laut? Ya. Terus ikan? Ya. Ikan? Ya. Nah. Kita lanjutkan, ini berada di air, kepiting, iya, ikan iya, botol tidak, ikan iya, datanya ya, data kebenaran sesuai yang benar loh ya, kita masukkan, iya. Nah, di laut sisa sampah plastik dapat membahayakan ikan, burung laut, dan mamalia laut. Melindungi burung laut dan kehidupan laut adalah salah satu dari banyak alasan untuk menjaga agar laut tetap bersih.
Nah, kalau ini apa? Sampah tidak, berarti ikan iya, garpu tidak, sampah kulit tidak, kaos kaki tidak, kuda laut iya, ikan iya, ikan, tong sampah tidak, dan tidak. Polusi plastik. Nah, kita sudah memasukkan 15 data. Halo, kita sudah memasukkan 15 data. Kita lanjutkan. Kira-kira apakah IE ini lebih baik dalam mengidentifikasi objek yang berada di dalam air? Ayo diperhatikan, kita tonton. Nah, kita jalankan ya. Coba. Tadi kita sudah memberikan data beberapa yang hidup di air, yang tidak hidup di air ya toh. Coba kita jalankan. Betul tidak AI itu menampilkan jawabannya? Kalau hijau jawabannya benar, kalau merah jawabannya salah. Coba perhatikan. Nanti kamu simpulkan apakah AI ini betul sesuai yang kita berikan datanya tadi atau ngawur ngasih keterangan. Coba perhatikan. Betul atau salah? Salah, betul. Salah toh? Ini juga salah. Betul. Salah, betul. Loh, kok bisa betul? Harusnya salah gitu. Nah. Loh. Oh. Ya betul loh. Harusnya salah. Loh, harusnya betul. Nah. Ya toh? Jadi dari sini kita bisa menyimpulkan kalau data itu yang diberikan kurang gitu, pasti hasilnya yang ditampilkan mesin tadi adalah data yang salah. Jadi kamu jangan sepenuhnya percaya akan mesin tadi. Tidak boleh sepenuhnya percaya dengan AI karena datanya itu belum belum tentu yang ditampilkan itu adalah data valid. Paham dari sini? Nah. Coba sekarang bersama-sama mencoba memberikan instruksi data, memberikan data kepada mesin. Nah, bentar. Nah, Anda ingin melatih AI untuk mendeteksi ikan jenis apa? Nah, sama datanya masukkan bersama-sama dengan teman kelompokmu ya. Nah, gantian. Ini bentuknya biru, hijau, merah, bundar, segitiga ya. Misalkan bentuknya bundar. Nah, kamu klik. Misalkan saya bundar. Nah, lagi bundar apa Anda? Berikan perintahnya sesuai data yang benar. Ayo, bundar Panda. Ayo bersama-sama dengan temanmu mencoba memberikan data kepada mesin supaya mesin itu bisa bekerja sesuai perintahmu. Kamu pengen belajar tentang apa ini? Bahasanya bahasa Indonesia atau apa nih? Paham? Anda ingin melatih ya untuk mendeteksi ikan jenis apa? Misalkan jenis segitiga atau panjang. Nah, terus lanjutkan. Ayo dicoba sekarang. Lanjut. Datanya lanjut. Misalkan bentuk persegi panjang. Nah, sama berikan yang persegi panjang yang piye.
Sama dengan yang Pak Yanto buka tadi. Nah, ayo belajar bermain data di dalam air Pak tidak? Mempelajari mesin. Lanjutkan. Nah, ayo bisa ngelompok sini yang enggak tahu, ayo. Ini silahkan. Kamu pengen belajar apa? Tentang apa ini? Nah, melatih AI untuk mendeteksi ikan jenis apa? Jenis merah, jenis hijau atau biru. Misalkan jenis merah, warnanya merah. Nah, apakah warnanya merah? Kasih data sesuai berdasarkan data. Nanti kamu tampilkan mesinnya pinter pada bisa apa enggak menjawab. Itu beberapa contoh apa cara kerja AI itu seperti itu. Itu artinya mesin itu mbok belajari. Yang belajar itu mesin loh ya sekarang itu, bukan kamu loh ya. Jadi mesin itu belajar sesuai data yang kamu berikan. Kamu berikan, oh mbok kenal, oh iki lo bentuknya iki lo, iki hidupnya di air. Oh iki lo bentuknya iki lo, bentuknya segitiga, warnanya merah. Kamu kenalkan dengan data mesin itu. Nanti mesin itu akan merekam, kemudian menampilkan apa yang sudah direkamnya. Bisa mesinnya? Cerdas gak mesinnya? Ya cerdasnya itu sesuai dengan apa pelajaran yang kamu berikan, kecerdasannya sesuai dengan data yang dia terima. Nah, kamu memberikan data yang benar, otomatis mesin itu menyampaikan data juga benar. Nah, kamu memberikan data salah, mesin itu juga akan menyampaikan data yang salah, karena mesin itu tergantung pembelajarannya dari manusia itu sendiri.
Sudah? Kalau sudah, kira-kira ada yang bisa menyimpulkan enggak? Halo? Bagaimana kesimpulan dari sesuatu yang sudah kita pelajari tadi? Kesimpulannya bagaimana? Ada yang bisa menjawab? Bagaimana cara kerja mesin IE ini? Cara kerjanya bagaimana? Ada yang bisa menjelaskan? Halo? Bagaimana, Mbak? Ada yang bisa menjelaskan? Zainal? Kira-kira sudah bisa menangkap dari mesin itu yang sudah kamu pelajari tadi? Cara kerja IE bagaimana? Masa 4 kelompok ini gak bisa menangkap? Ayo, cara kerja IE bagaimana, Cah? Dari kelompok sini dulu, ayo. Cara kerja IE bagaimana? Dari menurut kamu? Ada yang bisa menjelaskan? Ayo, Mbak. Masa 4 kelompok dan channel? Saya bantu, ayo. Mesin IE itu bekerja dari apa? Data yang diberikan oleh manusia. Jadi mesin itu bisa menampilkan data karena kamu pelajari, kamu kenalkan berbagai data yang sesuai dengan perintah kamu, gitu. Sudah, itu ditinggal. Sekarang perhatikan ke depan. Halo. Sekarang kembali ke tempat duduknya masing-masing. Nah. Tadi sudah mencoba semua toh, tiap meja, tiap kelompok ya toh, ada laptop satu-satu ya toh. Sudah mencoba bagaimana cara kerja IE ya toh. Kita mempelajari mesin, mengenalkan mesin tentang sebuah pola atau bentuk ya toh. Jadi mesin IE ini bekerja sesuai data atau pola yang sudah diberikan oleh manusia. Halo. Sudah, itu sudah. Sekarang Pak Yanto kasih pertanyaan sampean jawab, ya. Ya. Nek wis mencoba pasti tahu dong. Oh yo, iki lo mesin AI iki. Cara kerjanya iki sesuai data yang tak berikan. Ya. Jadi gak mungkin AI ini menampilkan data yang benar kalau tidak kita berikan data yang benar. Pasti yang diberikan data itu salah kalau kita memberikan data kepada mesin ini salah. Paham maksudnya? Nah. Jadi dari sini coba kira-kira satu anak saja kira-kira yang bisa menjelaskan bagaimana cara kerja mesin IE. Satu anak saja, ayo. Ayo. Yang keras. Sesuai yang Pak Yanto. Ayo. Bagaimana cara kerja mesin IE? Ayo dijelaskan. IE bekerja berdasarkan apa? Data yang diberikan. Dulu. Ya, berdasarkan informasi yang
diberikan. Jadi mesin ini butuh belajar, ya. Mesin ini butuh belajar dari kita. Kita berikan data, oh ini data yang benar, ini data yang salah. Kalau misalkan kamu membutuhkan, ingin mengingat data itu, bisa ditampilkan kembali oleh mesin tadi. Ya. Dari sini ada yang tanyakan? Jelas? Kalau sudah jelas, sekarang kita evaluasi apa? Mandiri. Ada beberapa pertanyaan dan nanti bisa kamu selesaikan waktu 30 menit, ya. Untuk mengukur kemampuan kamu berapa yang sudah kamu terima materi yang disampaikan Pak Yanto tadi. Ayo, bisa diselesaikan secara individu. Kasih nama. Sekarang bisa mulai diselesaikan. Kasih nama berdasarkan informasi yang sudah diberikan Pak Yanto tadi. Nah, sampai memperhatikan pasti bisa. Silakan dikerjakan. Kasih nama, nanti dikumpulkan. Sudah selesai?
Ayo, kalau sudah bisa dikumpulkan, kita bahas soal evaluasinya supaya lebih tahu lagi. Sudah? Coba kita bahas ya. Soal nomor 1 ya, jelaskan dengan bahasamu sendiri apa yang dimaksud dengan kecerdasan artifisial. Ada yang bisa jawab? Ayo, angkat tangan, Mas Zainal. Apa? Kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan. Boleh. IE adalah kecerdasan buatan. Ada yang bisa lebih melengkapi? Ada yang beda jawabannya? Hah? Selain kecerdasan buatan? Sama semua? Sama? Semua menjawab kecerdasan buatan semua? Apa? IE adalah mesin pencari data. Mesin pencari data. Boleh. Mesin pencari data itu adalah IE. Boleh. Ada lagi? Kecerdasan buatan, mesin pencari data. Nah, boleh. Jadi saya lengkapi ya. IE adalah sebuah mesin kecerdasan buatan yang diciptakan manusia untuk membantu memudahkan pekerjaan manusia. Contoh mesin pencari data. Boleh. Contohnya apa mesin pencari data? Mesin IE contohnya apa? YouTube. Apalagi? Google. Apalagi? Hah? Siri ya. Nah, di pertanyaan nomor 2 di situ ada apa? Sebutkan 3 contoh penerapan IE dalam kehidupan sehari-hari. Ayo, ada yang bisa jawab? Dalam kehidupan sehari-hari penerapan IE apa? Saman pernah melakukan apa kalau IE? Hah? Penerapan IE menggunakan YouTube, terus apa lagi? Menggunakan Google, WA, ada Meta AI, terus apa lagi? Ada apa? Cici, nah Cici ya.
CC itu juga termasuk AI. Nah, terus apa nih? Pengenalan wajah. Terus asisten Google Map boleh, yaitu beberapa aplikasi yang menggunakan AI. Ya, paham ya? Nah, sekarang ada pertanyaan, apa perbedaan utama antara AI dengan kecerdasan manusia? Ada yang bisa jawab? Perbedaannya apa? AI dengan manusia. Manusia lebih pintar dari AI. Ada lagi? Ada lagi? Perbedaannya, ayo misal perbedaannya AI dengan manusia apa? Tadi loh yang Pak Yanto jelaskan tadi apa? Nah, AI itu tidak punya emosi. Nah, manusia mempunyai emosi. Terus, nah AI itu bekerja berdasarkan data. Nah, manusia berdasarkan apa? Intuisi atau hati, gitu. Atau berdasarkan keadaan, ya. Paham ya? Jadi banyak saya manfaat AI dalam kehidupan sehari-hari. Jadi AI itu banyak kita apa? Temui dalam kehidupan sehari. Kita terbantu dengan adanya AI. Jadi apa yang kita pelajari dari tadi? Tentang konsep dasar AI, terus manfaat AI dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana cara kerja AI. Paham ya? Dari sini paham? Kalau sudah paham, nanti hasil file-filenya dikumpulkan. Ayo kita dikumpulkan saja, ya, dikumpulkan saja. Ya. Sudah, dari sini kita sudah paham ya. Diperhatikan dulu ya. Jadi beberapa yang sudah kita pelajari dari tadi ya, dari awal sampai tadi, yaitu kita belajar tentang apa? Yang pertama tentang konsep dasar AI, terus kemudian manfaat AI, cara kerja AI. Coba sekarang, ayo Raka coba jelaskan apa yang dimaksud dengan AI secara bahasa yang kamu ketahui tadi. Ayo. AI itu apa? Apa, Zainal? Kecerdasan buatan yang digunakan untuk memudahkan pekerjaan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Ya, tadi di sisi lain ada manfaat, di sisi lain ada apa? Efek atau sisi negatif. Kita bisa kecanduan atau ketergantungan terhadap mesin AI. Terus yang kedua, sisi negatifnya kita bisa apa? Apa aja? Berkurangnya interaksi dengan teman. Terus kita bisa menyalahgunakan data itu. Nah, baik, hari ini ada yang ditanyakan? Kalau tidak, untuk sebagai penguatan di rumah, kamu coba ya menggunakan mesin AI yang ada di HP kamu. Contohnya apa? YouTube, Google, apalagi Meta AI. Kamu gunakan, kamu cari ya toh, sesuatu yang kamu butuhkan dari mesin itu. Nanti kamu
ceritakan pengalamanmu, kamu mencari apa di situ dan berhasil atau tidak, ya. Paham maksudnya? Besok coba ceritakan di depan satu persatu pengalaman kamu menggunakan AI di rumah, ya. Paham? Hari ini kalau tidak ditanya, ada yang tanyakan terkait tugasnya di rumah? Kalau tidak, sekarang laptopnya boleh dimatikan, ya. Dimatikan, ya. Di power off, daya mati. Pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, hari ini pelajarannya cukup. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang